slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez, pembalap tim Gresini, meraih podium kedua dalam balapan sprint MotoGP Malaysia yang berlangsung di sirkuit Sepang. Podium ini ia dedikasikan untuk masyarakat Valencia yang sedang menghadapi cobaan berat akibat bencana banjir bandang. Dalam balapan yang digelar pada Sabtu siang, waktu Indonesia Barat, Marquez start dari posisi kelima dan segera melesat ke rombongan depan, bersaing ketat dengan pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, serta Jorge Martin dari tim Pramac Racing. Balapan ini berlangsung sengit, terutama di awal ketika Marquez berjuang untuk posisi terdepan. Momentum berpihak padanya saat Bagnaia terjatuh di tikungan 9 pada putaran ketiga, yang memberi kesempatan bagi Marquez untuk mempertahankan posisinya di urutan kedua hingga garis finish. Pada akhirnya, Marquez menyelesaikan balapan di belakang Jorge Martin, yang finish sebagai juara. Setelah balapan, Marquez berbagi cerita tentang kunci kesuksesannya di balapan sprint ini. Marquez mengakui bahwa sepanjang akhir pekan, ia menghadapi sejumlah tantangan dan merasa kurang kompetitif. Namun, ia dan timnya terus bekerja keras untuk memperbaiki performa. Menurutnya, rahasia keberhasilannya terletak pada usaha yang konsisten dan kerja keras bersama tim. Maksudku hanya terus bekerja, dan bekerja. Lalu saat aku punya kesempatan, aku mencoba bekerja lebih keras lagi. Ini satu-satunya cara, dan tim melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Marquez usai balapan. Pembalap bernomor 93 ini juga mengungkapkan bahwa pada hari sebelumnya, ia tidak merasa nyaman dengan motor dan setelannya. Namun, perubahan signifikan yang dicoba saat sesi kualifikasi ternyata berhasil meningkatkan kenyamanannya di atas motor, membuatnya lebih percaya diri untuk balapan. Kemarin aku tidak mendapatkan perasaan yang bagus. Tapi kami mengambil langkah maju, terutama di sesi kualifikasi dengan setelan baru yang belum pernah kami coba. Ini membuatku lebih nyaman untuk balapan, dan aku rasa aku melakukan pekerjaan yang cukup baik, jelas juara dunia 8 kali ini. Tak hanya berbicara soal balapan, Marquez juga menyampaikan empati dan simpati mendalam kepada warga Valencia yang sedang berjuang pulih dari bencana banjir bandang yang menghancurkan sebagian wilayah. Rasanya sangat bahagia, dan khususnya karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi untuk saat ini, aku mendedikasikan podium ini untuk seluruh masyarakat di Valencia, ditambah Marquez. Bencana banjir bandang di Valencia, Spanyol, telah menelan banyak korban jiwa, dan mengakibatkan kerusakan besar pada berbagai infrastruktur. Kondisi ini membuat balapan terakhir MotoGP yang rencananya digelar di Valencia pada 15 November, terpaksa dibatalkan. MotoGP tengah mencari venue pengganti untuk memastikan akhir musim tetap berlangsung sesuai jadwal. Dengan kemenangan ini, Marquez tak hanya meraih hasil penting di lintasan, tetapi juga menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap kampung halamannya yang tengah dilanda bencana. Podium di Sepang menjadi momen yang mengharukan, terutama bagi Marquez dan para pendukungnya, yang melihatnya bukan hanya sebagai seorang pembalap, tetapi juga sebagai sosok yang peduli terhadap sesama. Marc Marquez raih podium kedua di sprint race MotoGP Malaysia 2024, manfaatkan kesalahan Bagnaia, finish tepat di belakang Jorge Martin. Marc Marquez, pembalap andalan tim Gresini Racing, kembali membuktikan ketangguhannya di lintasan MotoGP. Dalam sprint race MotoGP Malaysia, yang berlangsung di sirkuit Sepang, siang tadi, Marquez berhasil mengamankan posisi podium kedua setelah Francesco Bagnaia, yang berada di depannya mengalami crash. Marquez menyelesaikan balapan di posisi kedua, tepat di belakang Jorge Martin, sang pemenang, meski hanya mengandalkan Desmosedici GP23. Pada sprint race kali ini, Marquez start dari posisi kelima. Sejak awal balapan, Marquez tampak percaya diri, dan langsung menempel ketat para pembalap di barisan depan, termasuk Bagnaia, Martin, dan Enea Bastianini menggunakan motor Desmosedici GP24 yang lebih canggih. Meski berada di antara para pesaing yang mengandalkan teknologi terbaru dari Ducati, Marquez menunjukkan bahwa Desmosedici GP23 yang ia tunggangi masih mampu bersaing di tingkat tertinggi. Sprint race berjalan dengan intensitas tinggi, karena durasinya yang pendek memaksa para pembalap untuk menekan maksimal sejak awal. Marquez pun tak ragu menunjukkan gaya balap agresifnya, mengambil beberapa manuver menyalip yang berani, dan cerdas untuk mendekati posisi podium.
Aksinya untuk terus merangsek ke barisan depan membuahkan hasil yang signifikan, dan ia perlahan mengamankan posisinya di posisi ketiga. Namun, nasib Bagnaia berubah saat balapan mendekati laps terakhir. Sang juara dunia bertahan tersebut kehilangan kontrol atas motornya di tikungan yang menuntut pengereman ekstrim, membuatnya terjatuh, dan tersingkir dari balapan. Situasi ini dimanfaatkan Marquez dengan cepat, dan ia melaju ke posisi kedua tanpa halangan berarti, mengukuhkan posisinya di belakang Jorge Martin yang memimpin balapan. Finish di posisi kedua dalam sprint race ini merupakan pencapaian bagus bagi Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan Desmosedici GP23 yang lebih tua dibandingkan motor-motor GP24 yang digunakan oleh Bagnaia, Martin, dan Enea Bastianini, Marquez berhasil membuktikan bahwa performanya masih bisa bersaing di level tertinggi. Baginya, podium ini adalah hasil kerja keras, dan dedikasi tim dalam menyiapkan setup yang sempurna, serta kemampuannya dalam memanfaatkan setiap celah yang ada di lintasan. Podium kedua ini sangat berarti bagi saya dan tim Gresini. Kami tahu bahwa dengan Desmosedici GP23, kami perlu bekerja lebih keras untuk mengimbangi pembalap-pembalap dengan motor terbaru. Tapi hari ini, kami membuktikan bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, kami masih bisa berada di barisan depan. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras, dan tentu saja, saya bersyukur atas hasil ini, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marquez juga mengakui bahwa keputusannya untuk tetap menjaga ritme dan tidak terlalu memaksakan diri terbukti menjadi strategi yang tepat. Dengan durasi sprint race yang singkat, ia memilih untuk mengatur keseimbangan antara agresivitas dan kehati-hatian, terutama saat menyaksikan Bagnaia yang melesat di depan. Kejadian yang menimpa Bagnaia di lap-lap akhir membuat Marquez semakin yakin bahwa menjaga ritme yang stabil adalah kunci untuk bisa menyelesaikan sprint race dengan baik dan meraih hasil maksimal. Podium kedua ini menjadi sorotan khusus, tidak hanya bagi tim Gresini, tetapi juga bagi kubu Ducati. Meskipun Marquez hanya menggunakan motor GP23, kemampuannya untuk bersaing di depan dan mengamankan podium membuatnya menuai banyak pujian. Gigi Dall'Igna, bos Ducati, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya pada penampilan Marquez yang solid. Menurutnya, Marquez telah membuktikan bahwa di tangan seorang pembalap berpengalaman, GP23 masih mampu bersaing. Mark menunjukkan performa luar biasa hari ini. Kami semua tahu bahwa GP24 memiliki keunggulan di beberapa aspek, tapi Mark berhasil memaksimalkan GP23 dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ia menunjukkan ketenangan, pengalaman, dan kemampuan untuk memanfaatkan situasi. Ini adalah bukti bahwa pengalaman memang sangat berharga di lintasan MotoGP, komentar Dall'Igna. Sementara itu, Nadia Padovani tak bisa menahan air mata, pemilik tim Gresini Racing, menyatakan kegembiraannya atas hasil yang dicapai Marquez. Menurutnya, podium ini adalah hasil yang layak untuk seluruh tim yang sudah bekerja keras sepanjang musim ini. Padovani pun merasa yakin bahwa Marquez akan terus memberikan performa terbaiknya hingga akhir musim. Mark adalah pembalap luar biasa, dan hasil ini adalah buah dari kerja keras serta dedikasi seluruh tim Gresini. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai, dan kami berharap hasil ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk menghadapi balapan utama besok, ujar Padovani. Dengan hasil positif yang diraih di sprint race, Marquez kini semakin termotivasi untuk menghadapi balapan utama MotoGP Malaysia, yang akan digelar pada hari Minggu. Posisi start yang baik serta podium di sprint race telah memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Marquez untuk menargetkan hasil maksimal di balapan utama nanti. Baginya, balapan utama merupakan kesempatan untuk membuktikan konsistensinya dan, jika memungkinkan, mengamankan posisi podium lagi atau bahkan mencetak kemenangan. Marquez menyatakan bahwa ia dan tim akan fokus pada pengaturan strategi yang tepat, terutama dalam manajemen ban dan ritme balapan. Sepang yang terkenal dengan kondisi lintasannya yang panas dan menuntut daya tahan fisik menjadi tantangan tersendiri. Namun, Marquez merasa optimis bahwa ia bisa mengatasinya dengan pengalaman dan ketenangan. Kami sudah mendapatkan momentum yang baik dari sprint race, dan sekarang fokus utama adalah balapan utama besok. Saya tahu bahwa persaingan akan semakin ketat, tetapi saya siap memberikan yang terbaik.
Dengan dukungan dari tim Gresini dan kerja keras yang telah kami lakukan, saya merasa kami punya peluang besar untuk meraih hasil yang membanggakan, tambah Marquez. Penampilan Marquez di sprint race telah menjadi alarm bagi para pesaingnya. Meski hanya menggunakan GP23, Marquez mampu tampil impresif dan konsisten. Di balapan utama nanti, Marquez akan bertemu kembali dengan rival-rival berat seperti Jorge Martin, yang mendominasi di sprint race, serta Bagnaia yang diprediksi akan berupaya menebus kesalahan di sprint race. Marquez pun menyadari bahwa untuk meraih hasil terbaik, ia harus menjaga konsistensi dan mengambil keputusan yang tepat di setiap laps. Keberhasilan di sprint race ini telah memberikan Marquez dorongan motivasi besar untuk tampil habis-habisan di balapan utama. Dengan pengalaman panjangnya di lintasan MotoGP, Marquez tahu bahwa balapan utama selalu menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Namun, dengan determinasi dan ketangguhannya, ia siap memberi kejutan di Sepang dan menutup akhir pekan MotoGP Malaysia dengan pencapaian yang gemilang. Balapan utama MotoGP Malaysia akan menjadi ajang pembuktian bagi Marquez. Mampukah ia kembali naik podium atau bahkan mencetak kemenangan di balapan utama? Seluruh mata kini tertuju pada Marquez dan Desmosedici GP23-nya, menantikan aksi spektakuler dari sang juara dunia 8 kali yang tak pernah berhenti memberikan kejutan. Marc Marquez akhirnya hanya mampu finish posisi 10 di praktis MotoGP Malaysia. Kesulitan kendalikan Desmosedici GP23, bos Ducati mulai curiga. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah hanya mampu finish di posisi ke-10 dalam sesi latihan bebas MotoGP Malaysia, di sirkuit internasional Sepang. Hasil ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap yang selalu tampil agresif, dan seringkali berada di papan atas. Desmosedici GP23 miliknya terlihat sulit dikendalikan di lintasan, sementara bos Ducati, Claudio Domenicali curiga, dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di benak Marquez. Banyak yang mempertanyakan fokus dan persiapan Marquez kali ini, terutama mengingat sejarah kelam yang membekas di sirkuit ini pada MotoGP 2015. Sesi latihan bebas di Sepang menjadi ajang bagi para pembalap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sirkuit menjelang balapan utama. Namun, penampilan Marquez di sesi ini jauh dari ekspektasi. Ia tampak beberapa kali keluar jalur di beberapa tikungan, bahkan terlihat kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan Desmosedici GP23 yang dikenal sebagai motor yang kuat namun penuh tantangan. Dalam hal kendali, berbeda dengan rekan-rekan Ducati lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang sukses mencatatkan waktu tercepat, Marquez justru tertinggal cukup jauh. Meski mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya, ia hanya mampu menyelesaikan sesi latihan bebas dengan berada di posisi ke-10. Hasil ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sang juara dunia 6 kali ini. Bos Ducati, Claudio Domenicali, yang terus memantau perkembangan Marquez, mengakui bahwa hasil ini di luar dugaannya. Marc adalah salah satu pembalap paling berbakat di grid, namun Desmosedici GP23 terlihat seperti sebuah tantangan besar baginya kali ini, ujar Domenicali. Saya tidak bisa tidak berpikir, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Marquez selalu terkenal mampu mengatasi tekanan, namun kali ini ia tampak berjuang lebih keras dari biasanya. Bagi Marquez, Sepang bukan hanya sekadar sirkuit balapan. Sirkuit ini menyimpan kenangan pahit yang mungkin masih membekas hingga saat ini. MotoGP Malaysia 2015 adalah salah satu momen paling kontroversial dalam karirnya. Saat itu, ia terlibat dalam insiden sengit dengan Valentino Rossi, yang terkenal sebagai rival utama Marquez di MotoGP. Pertarungan keduanya di Sepang berubah menjadi pertempuran panas hingga akhirnya berujung pada insiden yang membuat Rossi mendapat penalti dan harus memulai balapan terakhir musim itu dari posisi belakang. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hubungan Marquez dan Rossi yang tak pernah lagi akur hingga sekarang. Bagi Marquez, kenangan ini mungkin menjadi beban psikologis yang sulit untuk dihilangkan, terlebih saat ia kembali ke Sepang, sirkuit di mana semua drama itu terjadi. Beberapa pengamat bahkan berspekulasi bahwa kenangan buruk ini sedikit banyak memengaruhi performa Marquez setiap kali ia turun di Sepang, termasuk kali ini. Mungkin saja ini menjadi pengaruh besar bagi Marquez, kata salah satu analis MotoGP. Kembali ke sirkuit ini bisa saja membawa kenangan buruk yang memengaruhi cara dia menghadapi sesi latihan dan balapan di sini. Psikologi memainkan peran penting dalam olahraga sekompetitif MotoGP, dan bahkan pembalap seperti Marquez bisa saja mengalami hal itu. Hasil buruk di sesi latihan ini tak hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga membuat bos Ducati, Claudio Domenicali semakin curiga.
Dalam beberapa kesempatan, Domenicali telah menunjukkan rasa kagumnya pada kemampuan Marquez, tetapi ia tak bisa menahan kekhawatiran atas performa tak terduga dari pembalap asal Spanyol tersebut di Sepang. Domenicali mempertanyakan apakah ada faktor lain di luar lintasan yang mengganggu fokus Marquez atau justru menghambat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan motor Desmosedici GP23. Mar adalah pembalap luar biasa, tapi hari ini ia terlihat bukan seperti Mark yang kita kenal. Ia tampak kesulitan di beberapa tikungan yang biasanya bisa dia taklukkan dengan mudah. Jika dia tidak dalam performa terbaik, ada yang salah, dan saya mulai curiga apakah dia benar-benar berada dalam kondisi mental dan fisik yang optimal untuk balapan di sini, kata Domenicali dengan nada serius. Spekulasi mengenai masalah teknis pada Desmosedici GP23 pun mencuat, namun tim Gresini Racing memastikan bahwa motor Marquez berada dalam kondisi prima. Ini membuat Dalinya semakin yakin bahwa masalah ini mungkin lebih kompleks daripada sekadar masalah teknis atau kesulitan Marquez dalam beradaptasi dengan GP23. Meskipun hanya sesi latihan bebas, hasil ini memunculkan kekhawatiran besar bagi para penggemar Marquez dan Gresini Racing. Dengan hanya mampu finish di posisi ke-10, Marquez harus berjuang ekstra keras di sesi kualifikasi dan balapan utama untuk memperbaiki posisinya. Marquez sendiri dikenal sebagai pembalap yang tak pernah menyerah. Namun beban masa lalu serta tantangan teknis dari Desmosedici GP23 bisa menjadi kendala besar. Marquez mengakui bahwa hasil ini tidak sesuai harapannya. Sesi latihan hari ini memang sulit. Saya tidak bisa menemukan ritme yang pas, dan sering kehilangan grip di beberapa tikungan. Desmosedici GP23 memang memiliki potensi besar, tapi saya harus bisa lebih memahami cara terbaik mengendalikannya di Sepang, ucap Marquez. Meski terdengar optimis, jelas bahwa Marquez harus menghadapi tantangan berat di sirkuit ini jika ingin finish di posisi yang kompetitif. Bagi banyak penggemar, tantangan Marquez di Sepang mengingatkan kembali pada peristiwa kelam yang pernah terjadi di sirkuit ini 9 tahun silam. Meskipun sudah banyak berlalu, insiden dengan Rossi pada 2015 seakan tetap membayangi Marquez setiap kali ia berhadapan dengan lintasan Sepang. Tidak hanya itu, dengan Desmosedici GP23 yang masih belum sepenuhnya bisa ditaklukkan, Marquez harus bekerja lebih keras untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tetap salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Bos Ducati Claudio Domenicali menyatakan akan terus memantau perkembangan Marquez dan menekankan bahwa performa di Sepang akan sangat krusial bagi masa depan Marquez bersama Gresini Racing dan Ducati. Domenicali berharap Marquez bisa segera keluar dari kesulitan ini dan kembali menunjukkan performa maksimalnya, tetapi ia tak menampik bahwa hasil di Sepang akan menjadi tolok ukur penting bagi Ducati dalam menentukan langkah ke depan. Akankah Marquez mampu menaklukkan Desmosedici GP23 dan mengatasi bayangan masa lalu yang selalu membayangi? Atau apakah sirkuit Sepang akan kembali menjadi saksi bisu dari kesulitan Marquez? Hanya waktu yang akan menjawab, dan balapan utama pada akhir pekan nanti akan menjadi panggung besar bagi Marquez untuk menunjukkan apakah ia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di lintasan MotoGP.